saya kan sudah 24 tahun meninggal. Meninggalnya kan karena putus asa terus kayak ini setelah itu dikit-dikit kalau marah tuh bilangnya itu aku mau itu tapi memang dari sejak kecil sudah bisa jalan, kalau marah tuh larinya ke jalan raya. Maka Muhammad Jaki nggak boleh lemah. Kita buktikan kalau kita itu bisa kuat dengan apapun itu. Ya, tidak boleh jadi orang sing lemah. Maka kalau dengar kata-kata oh tenan itu berarti Muhammad Jaki harus jadi anak yang benar-benar anak bisa nolong orang tuanya kayak gitu ya, bisa bikin bangga. Caranya bagaimana? Ya Muhammad Jaki harus tenan itu, harus jadi anak yang benar-benar seorang anak, bakti sama orang tuanya, taat sama Allah. Ya, jangan lemah lagi. Siap, tangannya gini dong. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Di sini aja. Temunya banyak di sini. Nanti tak latih silat. Gitu. Tak latih nanti untuk tahan bulian. Tak latih nanti untuk tahan dengan cacian. Tak latih nanti untuk tahan dengan yang namanya cobaan. Karena memang orang hidup itu untuk dicoba, sayang. Orang hidup itu untuk dicoba. Semakin kita jadi orang besar, wah, cobaannya semakin besar. Sekarang mungkin cuma teman yang bully, wah nanti sudah besar jadi banyak yang kenal, banyak yang bully. Tapi semakin banyak bulian, semakin menandakan kita itu jadi orang yang besar, jadi orang yang berpengaruh, jadi orang yang terkenal. Semua hal itu ada risikonya, sayang. Semua hal itu ada risikonya. Perbuatannya kecil, risikonya kecil. Perbuatannya besar, risikonya besar. Tapi kalau kita pasrah sama Allah, nggak ada masalah. Terus tenan cerita. Dulu saya itu sempat agak-agak kecewa gitu sama Allah, itu agak-agak marah. Ya sama kayak jenengan kayak gitu, marah. Dulu agak-agak marah, nyapo kayak gitu. Sama loh, saya dulu juga pernah loh mau intinya juga mau mengakhiri hidup. Jadi saya kuat itu bukan kok kuat dari awal itu, enggak. Dulu saya itu pernah kayak kecewa gitu sama Allah. Ya Allah kayak gitu. Kenapa saya itu waktu asik-asiknya berteman, punya banyak teman, bisa main ke sana ke sini, nyapo kok bapakku sakit. Jadi 5 tahun itu saya nggak bisa main, bayang no. Lebih susah mana? Nggak bisa main, cuman di rumah gitu. Ibunya Gus ini, ibunya Abah ini cari uang, merantau jadi pembantu rumah tangga, jadi babu di Jakarta. Ibu jadi babu, terus saya di rumah ngurusin bapak itu. Maamnya tak cariin, tak suapin, mandinya tak mandiin, ceboknya tak cebokin. Itu sampai lama, 5 tahun loh, bukan sehari 2 hari. 5 tahun itu berapa hari itu? Sempet ya, sempet kayak piye ta Gusti Allah kok ngene men kayak gitu. Tapi ternyata ada hikmahnya. Ternyata ya sekarang besar jadi orang terkenal. Banyak yang minta bantuan. Bisa punya rumah besar, punya banyak karyawan, punya banyak saudara kayak gitu. Ada hikmahnya, sayang. Jadi jenengan tidak boleh lemah. Ya nggak apa-apa yang terjadi dengan bapak, yang terjadi dengan orang tua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu semuanya sudah kehendak Allah seperti itu. Tapi kita
Nggih, assalamualaikum. Oh, angis, apa angis? Napa angis? Angis sih loh Mas, angis. Yo, kasihan Mas. Angis. Mas angis. Aduh. Aduh, angis piye iki? Nggih, monggo Ibu. Saking pundi? Lamongan. Bapat Lamongan. Kalau sinten mriki? Ini enggak apa-apa. Nggih, monggo, napa sakit kula bantu? Saya kan sudah 2 tahun meninggal. Meninggalnya kan karena putus asa gitu. Terus anaknya ini setelah ayah meninggal itu dikit-dikit kalau marah tuh bilangnya itu, aku mau itu, aku mau itu. Tapi memang dari sejak kecil sudah bisa jalan. Kalau marah kok larinya ke jalan raya. Tidak boleh begitu ya. Terakhir itu keserempet sama sepeda. Iya. Umur berapa sekarang? 7 tahun. Udah mulai bisa jalan umur berapa? Setahun udah bisa jalan. Pinter eramu ya. Namanya siapa? Jaki. Muhammad Jaki. Udah pernah lihat Gusudin belum? Oh, tenan kuwi. Iya toh. Oh, nan kelek kamu ngono. Oh, tenan iku dari kata oh sing tenanan. Jadi maksudnya kita jadi orang-orang yang benar-benar jadi orang. Kalau jadi anak, ya anak sing tenanan. Nggak gampang putus asa, nggak gampang sedih, nggak gampang marah. Dinikmati apa yang diberikan Allah. Sama Gusudin ya kayak gitu. Dulu hidupnya kecilnya sengsara, sering menderita. Bahkan dulu 5 tahun ngurusin orang tua nggak bisa jalan. Maamnya tak suapin. Kalau BAB itu aku yang nyebokin itu. Kalau mandi aku yang mandiin kayak gitu. Teman nggak apa-apa, tak nikmati semuanya. Karena itu adalah pemberian Allah. Kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan, kita pun juga akan mendapatkan ridho Allah. Akhirnya hidup kita bisa bahagia. Jadi apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Harus nerimo, syukur, seneng gitu loh. Seneng sama Allah yang diberikan Allah sama kita itu seneng. Jangan sampai kita nggak ridho dengan apa yang diberikan Allah. Nanti Allah juga nggak ridho sama kita. Hidup itu hanya sekedar menerima, mensyukuri, menjalani gitu nggih sayang nggih. Pinter kok ya. Mau dek sini. Mana satunya? Oh. Assalamualaikum. Barakallah. Sini. Siapa namanya? Jaka. Pengennya apa? Cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Polisi itu satu, dia harus punya kreativitas atau sebuah prinsip di dalam hidupnya. Jadi polisi itu tidak boleh lemah. Jadi polisi itu harus punya prinsip kalau pengen jadi polisi. Maka kalau pengen jadi polisi dari sekarang harus punya prinsip. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya yang pertama, niat untuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua, selalu cinta kepada baginda Rasulullah. Dan yang ketiga, taat kepada Allah. Pada akhirnya akan berguna bagi agama, nusa dan bangsa gitu ya. Insya Allah nanti jadi polisi ya. Yang penting semangat. Nggih. Ini kembarannya namanya
Muhammad Jaki. Pinter Muhammad Jaki. Jadi Muhammad Jaki harus tahu nggih bahwa hidup itu menjalani apa yang sudah ditentukan Allah. Jadi kita itu tinggal menjalani apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Karena itu yang terbaik untuk diri kita. Muhammad Jaki harus tahu ya, kebanyakan orang-orang sukses itu kebanyakan anak yatim. Itu hampir mayoritas orang-orang sukses itu anak yatim. Baginda Rasulullah yatim. Ya. Bahkan saya sendiri ya yatim. Kebanyakan orang-orang sukses itu anak yatim. Kenapa? Anak yatim itu biasanya kuat menghadapi cobaan dan juga ujian, karena diuji dari mulai masih kecil. Maka Muhammad Jaki nggak boleh lemah. Kita buktikan kalau kita itu bisa kuat dengan apapun itu. Ya, tidak boleh jadi orang sing lemah. Maka kalau dengar kata-kata ho'oh tenan itu berarti Muhammad Jaki harus jadi anak yang benar-benar anak bisa nolong orang tuanya kayak gitu ya, bisa bikin bangga. Caranya bagaimana? Ya Muhammad Jaki harus ho'oh tenan itu, harus jadi anak yang benar-benar seorang anak, bakti sama orang tuanya, taat sama Allah gitu ya. Muhammad Jaki cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Kalau tentara malah lebih mantap lagi. Jadi tentara itu harus lebih ho'oh tenan. Karena jadi tentara itu wah, cobaannya banyak, harus siap dengan bulian. Nanti siap dibully, siap untuk dicaci, siap untuk ditempatkan pada tempat yang sangat mengerikan kayak gitu, harus siap. Jadi nggak boleh lemah, marah, lari, pengennya mati, wah itu lemah. Orang kalau berani mati dia harus berani hidup dulu. Kalau dia berani hidup berarti dia berani mati. Sebabnya nanti setelah mati ada kehidupan lagi. Jangan sampai kita jadi orang yang kerdil. Harus siap hidup. Hidup untuk mati, gitu. Bukan mati untuk hidup, hidup untuk mati. Karena nanti setelah mati pun ada hidup lagi. Maka jalani ini, hidup ini sebaik-baiknya untuk sanggup mati, gitu. Jangan lemah lagi, siap. Tangannya gini dong, siap. Gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pinter. Mau dari sini nggak? Sekarang belum mau, tapi nanti kalau di rumah, wah, aku pengen ketemu ho'oh tenan di sini aja. Temunya banyak di sini. Nanti tak latih silat. Gitu. Tak latih nanti untuk tahan bulian. Wis. Tak latih nanti untuk tahan dengan cacian. Wis. Tak latih nanti untuk tahan dengan yang namanya cobaan. Gitu. Karena memang orang hidup itu untuk dicoba, sayang. Orang hidup itu untuk dicoba. Semakin kita jadi orang besar, wah, cobaannya semakin besar. Sekarang mungkin cuma teman yang bully. Wah, nanti sudah besar jadi banyak yang kenal, banyak yang bully. Tapi semakin banyak bulian, semakin menandakan kita itu jadi orang yang besar, jadi orang yang berpengaruh, jadi orang yang terkenal. Yes. Semua hal itu ada risikonya, sayang. Semua hal itu ada risikonya. Perbuatannya kecil, risikonya kecil. Perbuatannya besar, risikonya besar. Tapi kalau kita pasrah sama Allah, nggak ada masalah. Itu ya. Nanti dengan saya harap bisa lebih kuat, bisa lebih semangat, itu bikin bangga orang tuanya kayak gitu. Masa ibu aja yang perempuan kuat untuk ngurus jenengan anak 2. Mantap, ibu aja bisa kayak gitu. Masa jenengan nggak bisa? Pasti bisa.
Saya yakin jenengan pasti bisa. Karena kita sama ini, sama-sama anak yatim. Anak yatim itu kuat sayang. Jangan dilihat yang sekarang. Dulu ya, ini tak ceritain ya sampean ya. Ini cerita nih ya, abah nih ya. Gus, tenan ini cerita. Dulu saya itu sempat agak-agak kecewa gitu. Sama Allah tuh agak-agak marah. Ya sama kayak jenengan kayak gitu, marah. Dulu agak-agak marah, nyapa kayak gitu. Sama loh, saya dulu juga pernah loh mau intinya juga mau mengakhiri hidup. Jadi saya kuat itu bukan kok kuat dari awal itu enggak. Dulu saya itu pernah kayak kecewa gitu sama Allah. Ya Allah kayak gitu. Kenapa saya itu waktu asik-asiknya berteman, punya banyak teman, bisa main ke sana ke sini, nyapo kok bapakku sakit. Jadi 5 tahun itu saya nggak bisa main, bayang no. Lebih susah mana? Nggak bisa main, cuman di rumah itu ibunya Gus ini. Ibunya Abah ini cari uang, merantau jadi pembantu rumah tangga, jadi babu di Jakarta. Ibu jadi babu, terus saya di rumah ngurusin bapak itu. Maamnya tak cariin, tak suapin, mandinya tak mandiin, ceboknya tak cebokin. Itu sampai lama, 5 tahun loh, bukan sehari 2 hari. 5 tahun itu berapa hari itu? Sempet ya, sempet kayak piye ta Gusti Allah kok ngene kayak gitu. Tapi ternyata ada hikmahnya. Ternyata ya sekarang besar jadi orang terkenal. Banyak yang minta bantuan. Bisa punya rumah besar, punya banyak karyawan, punya banyak saudara kayak gitu. Ada hikmahnya sayang. Jadi jenengan tidak boleh lemah. Ya nggak apa-apa yang terjadi dengan bapak, yang terjadi dengan orang tua, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, itu semuanya sudah kehendak Allah seperti itu. Tapi kita harus bisa ngambil hikmahnya. Kalau orang tua yang ada yang nggak baik, kita harus bisa bikin baik kayak gitu. Bukannya kita jadi nggak baik gitu sayang. Paham ya? Untuk Muhammad Zaki ya. Ya. Ngoten sayang, harus lebih bersemangat lagi. Bikin ibunya bangga. Gitu. Ibunya sudah baik, sudah ngurusin kita gitu, bikin orang tuanya bangga. Mulai sekarang nggak boleh gitu-gitu lagi ya, harus lebih bersemangat lagi. Rumahnya di mana ini? Babat. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 1. Iya. Terus beberapa bulan doang, terus gantos berpatih tambal molek betul sakit setiap pagi. Terus jam kalau kelasan siang ya pada merem ngoten, tapi pun kalau lawan kalau damel apa mbah ora-ora. Terus yang kerja siapa? Ya buatan biasanya kan kalau temu tiang bagian setrika bersih-bersih rumah, terus nggak sakit mboten. Terus sekarang yang kerja terus siapa? Ya, ada. Berapa anaknya? 6. Anaknya 6. Iya, anaknya 6. Pernah coba buka apa jual minuman ngoten niku tengah jam. Kalih niki tahu lagi sedaya. Ini tadi berobat bayar berapa? Ini tadi. Penanganan khusus ya? Bayar berapa tadi? 1,5. Ambilin uangnya 1,5 bawa sini. Mintain ke sana. Biasanya ikut orang bersih-bersih gitu. Masak, nyetrika gitu. Terus anaknya 6 kemana aja? Terus gimana cara ngomongnya 6 gitu? Saya nomor tunggal kan kon niku medal SMA sudah 2 tahun. Nomor 2 saniki SMA kelas 3. Ya nomor 3 SMK kelas tunggal. Coba diulang yang pertama. Sudah keluar SMA 2 tahun. SMA kelas 2. 2 tahun. Sudah keluar SMA 2 tahun terus. Yang nomor 2 SMA kelas 3. SMA kelas
3. Wanita apa laki-laki? Cowok semua, yang nomor 4 cewek. Terus Yang nomor 3 SMK kelas 1. SMK kelas 1. Terus Yang cewek kelas kawan MI. Terus ini 2. Beh. Kendang rabi. Mboten. Ben nenek sing wangi. Lah terus sak munakae sing ngopeni sapa? Alhamdulillah Gusti Allah ngirim orang-orang baik. Ndi? Mas iki rene. Rabi ya. Apa nama kan rene? Rene. Mboten, mboten. Tara bane ning kene. Kok tiap bulan tak bantu. Tak sekolahnya anak-anake. Alhamdulillah lama dibantu kadek. Derek yang bisa nanya yang nomor 7. Di mana beliau? Yang bantu itu kerja di mana? Iya. Tiap bulan kerja Iya. Orang itu juga melihat saya itu hanya tahu pada akhirnya, wah Gus Samsudin ke saiki jadi Al-Hikmah, jadi peruqyah, tukang ngobati wong. Wah iso belajar kok ngendi kayak gitu. Gus Samsudin ke sugih gitu. Tapi orang-orang itu nggak ada yang tahu prosesnya saya. Bagaimana saya jalan kaki dari Lampung ke Jawa Timur. Bagaimana saya dulu pertama datang ke Blitar karena diperintah sama kiai saya, sama Gus Rohim, Kiai Rohim disuruh ke sini. Kedua sama Mbak Isan. Ke sini itu saya jalan kaki, cari rongso itu bawa karung, ngambilin aqua. Setelah sudah ada rezeki sekitar 3 bulan baru bisa ngambil sepeda motor bawa obrok. Waktu cari rongso bawa obrok pernah dikejar-kejar sama warga. Karena apa? Pemulung itu biasanya nyuri, panci. Saya dikejar sama warga, akhirnya ketemu, kena, saya dicegot, diguetak, dijejek, motor saya ambruk, saya jatuh. Habis gitu, kamu maling ya? Enggak pak, saya loh kalau cari rongso itu loh, pasti saya beli. Kalaupun ada aqua yang di pinggir jalan gitu, dan saya sama sekali nggak nyuri. Ngapusi. Demi Allah, obrok saya diangkat dibalik, disuntak. Ya nggak ada apa-apa isinya ya aku. Habis disuntak saya ditinggal pergi sama orang-orang itu. Ya tak ada ide weh, tak unggahnya. Tapi demi Allah saya nggak punya benci sama orang yang melakukan itu. Malah dari tuduhan, dari hinaan, dari cacian itu, alhamdulillah saya jadi lebih semangat bekerja. Akhirnya alhamdulillah bisa punya karyawan 25, punya mobil truk ada 4, pickup saya ada 3. Alhamdulillah, dan punya karyawan-karyawan yang setor ke saya nggak perlu kerja. Jadi itu semuanya hikmah buat saya. Jadi jangan sampai kita membenci orang yang membenci kita. Karena kalau kita membenci orang yang membenci kita, berarti kita benci dengan Allah. Karena mereka benci dengan kita itu kersane Gusti Allah. Malah saya sering bilang sama anak-anak saya, sama istri saya, bersyukurlah kalau kita itu dicaci, dibully, difitnah, dicaci. Karena apa? Dengan kita dibully, dengan kita dicaci, dengan kita difitnah, kita bisa tahu rasanya difitnah, dibully, dicaci. Kita tahu rasa sakitnya dicaci dan dibully, bahkan difitnah. Sehingga kita tidak akan pernah membuli, kita tidak akan menfitnah, kita tidak akan pernah menghina orang. Hikmahnya selalu ada. Seperti itu. Dan jenengan harus kuat. Semua orang hebat itu berasal dari anak-anak yang kuat. Tidak boleh lemah. Nggih, insyaallah nggih. Jadi anak yang kuat, jadi anak yang hebat ya. Apalagi jenengan anak yatim. Anak yatim itu kekasih Allah. Anak yatim itu kekasih Allah. Apalagi sekarang sampean umur 7 tahun. Ini bukan suatu kebetulan sampean umur 7 tahun menghadap ke saya. Sehingga saya masuk ke ruhaniyahnya panjenengan. Paling tidak walaupun secara dohirnya saya bukan siapa-siapa jenengan, tapi anggap saya bapaknya jenengan ya. Ya. Anggap saya bapaknya jenengan, sehingga jenengan kalau mau ke sini atau mau ada apa, kayak ada masalah keluhan pengen ngobrol sama saya, teleponan, Gus,
Heeh tenan. Ki piye iki aku ngene ngono. Gampang. Amal iki ngono. Enek sing nglokne aku, amal iki ngono. Masalahnya karo Gusti Allah. Amalan itu bukan supaya diri kita itu menjadi orang yang sakti, tapi menjadi orang yang kuat. Jadi orang yang tenang. Tadi bayar 1,5 juta. Sudah bayar ke saya toh. Sudah tak terima. Sekarang dari saya tak kasihkan ini. Ya. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 1. Nanti beliin sepatu atau beliin tas gitu ya. Pinter ya. Tenan. Piye? Wah. Cocok ini. Langsung semangat. Tenan itu sebenarnya adalah amalan yang saya dapatkan dari guru batiniah saya, atau disebut dengan khawatir robaniyah, khawatir malakutiyah. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan bisikan, tapi bisikan yang jelek, itu khawatir syaitoniyah. Ya, khawatir itu ada 4. Khawatir robaniyah, khawatir malakutiyah, khawatir syaitoniyah, khawatir nafsaniyah. Khawatir itu ide gitu, feeling gitu loh. Dan dulu saya kan, waktu dulu itu kan dikiran saya kan isi mudat Allah, 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 itu satu hari minimal 12.000. Setelah ada kejadian saya dituduh itu di apa namanya itu, difitnah itu, ada tuduhan saya tukang bohong itu, tukang tipu itu. Akhirnya saya agak goyang. Akhirnya ketika saya sedang wiritan di pinggir sungai itu, ada ya pokoknya seseorang lah, makhluk Allah gitu. Saya nggak cerita di sini. Dulu adalah guru batin saya. Beliau menyampaikan ke saya, weh dikiraanmu ganti saiki. Aja Allah Allah ganti. Tenan, tenan. Maksudnya kamu tuh kalau jadi guru ya guru sing tenanan. Kamu jadi suami sing tenanan. Jadi bapak sing tenanan. Kalau kamu jadi santri sing tenanan gitu. Akhirnya wiritannya ganti. Tenan kayak gitu. Jadi wiritan dari bangsa ruhaniyah, atau saya menyebutnya Rijalul Ghaib itu. Wali dari golongan bangsa jin itu. Dan jenengan semua kalau mau dibuat wiritan boleh. Jadi wiritan dari wali itu, terutama wali-wali Jawa itu simpel. Jadi nggak perlu yang repot-repot gitu. Kayak ada dari Mbah Dalhar ya, dari Kiai Mbah. Ada salah satu wali Allah juga. Yang wiritannya itu, doanya itu begini. Allahumma ubat-ubat iso masak, iso ngliwet, itu ijazah dari wali. Nah biasanya ketika seseorang mendapatkan ijazah dari wali Allah itu, dia akan ditemui dengan Nabi Khidir. Jadi ada 4 nabi yang sampai saat ini masih hidup, dan itu bisa ditemui. Bagi yang nggak percaya ya silahkan, bagi yang anggap syirik silahkan, tapi bagi saya ada dan bisa ditemui. Pertama Nabi Idris, yang kedua Nabi Ilyas, yang ketiga itu Nabi Isa. Nabi Isa itu masih hidup, diangkat oleh Allah ke langit. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, itu namanya Yudas. Yang ketiga adalah Nabi Khidir alaihissalam. Siapa yang tahu julukannya, siapa yang tahu nama bapaknya, siapa yang tahu nama asli Nabi Khidir bisa ditemui. Makanya tak omong nih, santri-santriku kudu nemoni Nabi Khidir. Lek pancen kue santriku, kue sambung sanate mbak aku, kue kudu iso nemoni Nabi Khidir. Lek kue nggak iso nemoni Nabi Khidir, berarti ilmumu urung sanat mbak aku. Hanya kemarin-kemarin santri-santri tak suruh di pinggir laut, antara laut dan sungai yang ketemu. Arus sungai dan arus laut ketemu. Aman harus iso nemoni. Kemarin ada yang kesini nemuin saya waktu kemarin-kemarin. Bah saya pengen ini, pengen nemuin Nabi Khidir, diminta ijazahnya, tak kasih ijazahnya. Tak kasih nama aslinya Nabi Khidir, nama julukannya, nama bapaknya kayak gitu. Tak kasih nama, tak kasih tahu. Diamalkan 41 hari kesini. Alah Gus sampean ngapusi, lah nyapa aku rasa nemoni ya. Lah kowe selama 41 hari wiritan yang pinggir kali apa sih mbok temoni? Aku malah ditemoni wong edan kok ngono. Ya aku wis tak jarno ae. Alah wong kowe marai cek sering remehne wong aku. Kamu sering menyepelekan orang. Kamu cuma lihat dohirnya. Sing kamu kira orang gila itu Nabi Khidir aku ngono. Yang kamu kira orang gila itu jangan lihat dohirnya. Makanya saya kalau setiap saliman sama orang itu pasti begini. Amit, sini sayang. Saya kalau setiap saliman sama orang itu pasti begini. Nah, tangan 2 begini. Nggak pernah saya saliman sama orang cuman gini, itu nggak pernah. Saya setiap saliman sama orang pasti begini.
Ini nanti kalau tangan jempolnya ini lembut, kayak nggak ada tulangnya, lembut kayak gitu, pokoknya nggak bisa diomong lah. Kalau ada orang yang saliman sama kita, tangannya lembut, jempolnya kayak nggak ada tulangnya, itu Nabi Khidir. Insya Allah tanda-tandanya salah satunya seperti itu. Tapi sebelum ketemu Nabi Khidir, biasanya akan dipertemukan dulu dengan siapa sejatinya kita. Dengan siapa yang waktu Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita, itu ada 4 saudara batin kita. Jadi ketika kita ini sebenarnya mau melakukan apapun itu, cukup kita itu langsung minta kepada Allah dengan cara bertawasul kepada orang tua kita, terus setelah itu kepada Nabi Adam, setelah itu kepada Nur Muhammad, baru kepada Allah. Jadi kalau di dalam kitab tasawuf itu ada yang namanya kapas, benang, kain, baju. Jadi adanya orang tua kita, karena adanya Nabi Adam sebab ada Nur Muhammad, adanya Nur Muhammad sebab diadakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang jaluk langsung ning Allah, nggak perlu lewat tawasul, bedru itu. Harus lewat tawasul. Bang kita tahu Allah aja dari kiai kita, guru ngaji dapatnya dari para ulama dapatnya dari para kiai dapatnya dari para wali dapatnya dari para tabiin dapatnya dari para sahabat dapatnya dari baginda Rasulullah. Jadi nggak bisa langsung kepada Allah, itu nggak bisa, harus lewat tawasul dulu gitu. Sing sabar, sing kuat ya, semangat. Tenan pinter. Barakallahu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tangannya maju. Nanti kalau di rumah gini, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhumma kama rabbayani shahira. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhumma kama rabbayani shahira, gitu ya. Tak kasih ini ya, kenang-kenangan dari tenan. Pinter ya. Tangannya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Tak kasih gelang, pengen pinter. Iki pengen gelang. Omong sih, bah, yeah. Aku pengen gelang. Tenan. Tak kae sing luwih gedhi. Ya, iki ben iso nasihati iki. Iki saroe luwih gedhi, kudu iso ngandani sing iki, sing cilik ya. Nih. Wah, jadi tenan iki, bah. Jadi tenan iki ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa diadatan fil yamina wa barakatan fil rizqina wa taubatan indal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma alaina fi sakaratil maut wa najata minar rabbana lisab. Rabbana zqulubana ba'da hadaitana wa hab lana tuka rahmatan wa wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli wa sallim ala. Nanti beliau diminumkan madunya ini ya Bu ya, ketika mau tidur ya, diminumkan di beliau ya. Barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Diajak masuk ke dalam ya. Ya. Sana ya. Monggo pinter. Tenan. Pinter lho Bu. Siap. Anak saya yang nomor 1, 2, 3 niku lepas ningali jadi panjenengan niku kelok panjenengan. Enggak apa-apa. Panjenengan. Iya. Ibu, semakin kita dibully, dicaci, atau bahkan orang yang mencaci kita, membuli kita, itu kersane Gusti Allah. Dan ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu untuk mencari ridha Allah, bukan untuk cari manusia. Jadi jangan marah ketika ada yang membuli orang yang kita anggap baik, karena bisa jadi itu memang supaya lebih baik lagi. Termasuk jenengan
anak jenengan tidak setuju sampean ke sini, ya tidak apa-apa. Kalau sampean anak sampean membuli saya, berarti Allah pengen jenengan itu lebih kuat terhadap diri saya. Contoh kalau sampean nggak kuat ke saya kan nggak mungkin sampai ke sini. Walaupun anaknya sampean sendiri membuli gitu. Yang penting kita saling mendoakan. Nggih, barakallah. Nggih, sehat selalu. Teng dalam dulu. Siap. Ya. Dibakarkan degan ya. Monggo Bapak, silakan. Oke, sehat, monggo. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Bu. Bapak Lamongan. Lamongan. Namanya siapa? Ibu Ria. Bu, jenengan proyek pendek ini itu pun napa Bu? Ada napa Bu? Ya minta doa sama abah ya. Terus dan niki sinten niki? Niki ibu kula. Ibu niki Ibu kula. oh kembar. Nggih. Lebane pinter. Nah, Bener? 6. Semoga kula mriki nyuwun doane kalih abahe mugi saged to bimbing lare-lare terus lare saya atas berkah doanya Gus Samsudin. Berarti 6 jadi saudara Iya. ya. Iya. Mungkin paling barokah. Amin. Itu namanya itu. Muhammad Yaka kalih Muhammad Yaki. Cita-citanya pengen jadi apa? Tentara, Tentara. Nah, polisi, semangat ya. Kata-katanya Gus tadi gimana kata-katanya? oh tenang, Bentar ya bareng-bareng. Yuk. 1, 2, 3. oh tenang, Semangat. semangat, Nih, 1, 2, 3 semangat ya. Ayo 1, 2, 3. semangat.